Namaste Meredos, kembali lagi di Thai Apps, channel belajar di India. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang India, jangan lupa untuk subscribe ya, dan tekan tombol bel untuk notifikasinya. Namaste Meredos, tahukah kamu bahwa pada zaman dahulu, di tanah yang sekarang kita kenal sebagai India, ada sebuah peradaban kuno yang telah meninggalkan warisan-warisan luar biasa dalam berbagai bidang. Warisan-warisan itu pada zaman India kuno terus membentuk budaya, filsafat, dan ilmu pengetahuan India hingga zaman modern ini. Kontribusinya dalam matematika, kedokteran, filsafat, dan spiritualitas telah meninggalkan tanda yang abadi di dunia dan terus dipelajari dan dirayakan hingga hari ini. Mari kita menjelajahi kisahnya bersama-sama. Pertama, ada peradaban lembah Sungai Indus sekitar tahun 3300 hingga 1300 sebelum Masehi. Peradaban kuno ini salah satu peradaban perkotaan yang tertua di dunia, memiliki kota-kota yang terencana dengan sistem drainase canggih dan arsitektur yang mengagumkan. Mereka meninggalkan sebuah tulisan yang hingga kini belum terpecahkan artinya. Lalu berikutnya memasuki zaman Weda, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi. Veda, sebuah koleksi teks suci, ditulis selama periode ini. Mereka menjadi dasar yang nantinya dalam Hinduisme dan berisi himne, ritual, dan gagasan filosofis. Lalu ada Buddhisme dan Jainisme pada abad ke-6 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua agama ini berasal dari India kuno, menekankan non-kekerasan, belas kasihan, dan pencerahan spiritual. Mereka memiliki pengaruh mendalam terhadap budaya dan filsafat India. Lalu berikutnya ada Kekaisaran Maurya, sekitar 322 hingga 185 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Kaisar Asoka, Kekaisaran Maurya menyebar di sebagian besar sub-benua India. Edik-edik Asoka mempromosikan toleransi beragama, etika, dan keadilan sosial, meninggalkan warisan moral yang penting. Lalu berikutnya juga ada Kekaisaran Gupta, sekitar 320 hingga 550 Masehi, sering disebut sebagai zaman emas India. Periode Gupta melihat kemajuan dalam seni, ilmu pengetahuan, matematika, dan sastra. Konsep angka 0, sistem desimal, dan karya matematikawan Aryabhata berasal dari masa ini. Nah, Meredos, selain meninggalkan warisan yang kaya di tingkat regional, zaman-zaman kuno India juga memberikan kontribusi penting ke dunia secara lebih luas. Mari kita melanjutkan kisahnya secara lebih luas kontribusinya. Pertama, dari segi matematika dan astronomi dari India. India kuno memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, dengan para cendekiawan seperti Brahmagupta dan Bhaskara membuat penemuan-penemuan penting. Astronom India menghitung dengan akurat keliling bumi dan berperan dalam perkembangan konsep angka 0. Lalu berikutnya dalam bidang kedokteran dan Ayurveda. India kuno memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang kedokteran dengan penyusunan Ayurveda, sistem penyembuhan holistik kuno. Caraka Samhita dan Susruta Samhita adalah teks-teks penting dalam tradisi ini. Lalu berikutnya ada seni dan arsitektur. Warisan seni India mencakup arsitektur kuil yang megah, patung-patung yang rumit, dan bentuk-bentuk tarian klasik seperti Kathak dan Bharatanatyam. Kuil di Khajuraho dan Gua Ajanta terkenal karena seni mereka yang indah. Lalu juga ada sastra dan filsafat. Sastra India memiliki epik-epik abadi seperti Mahabharata dan Ramayana. Tradisi filsafat seperti Vedanta, yoga, dan nyaya telah memiliki pengaruh yang berkelanjutan terhadap pemikiran filsafat dunia. Berikutnya ada perdagangan dan pertukaran budaya. India kuno memiliki jaringan perdagangan yang berkembang dengan Kekaisaran Romawi dan wilayah-wilayah jauh lainnya, memfasilitasi pertukaran barang, gagasan, dan budaya. Lalu bertoleransi terhadap agama dan sinkretisme. India memiliki sejarah keberagaman dan toleransi beragama yang panjang, dengan berbagai keyakinan yang hidup berdampingan dan sering saling mempengaruhi satu sama lain. Warisan sinkretisme ini telah berkontribusi pada keberagaman keyakinan dan praktik yang kaya. Dilanjutkan dengan warisan spiritualitas. India melahirkan pemimpin-pemimpin spiritual seperti Mahavira, Gautama Buddha, dan banyak pertapa-pertapa lainnya. Ajaran mereka tentang kedamaian batin, kesadaran, dan penemuan diri terus mempengaruhi para pencari spiritual di seluruh dunia. Nah, selama masa ini, India menjadi pusat perdagangan yang makmur. Rempah-rempah sutra, berlian, logam berharga, dan barang-barang lainnya dari India sangat dicari oleh peradaban di seluruh dunia. Jalur perdagangan lintas benua menghubungkan India dengan Asia Tengah
Timur Tengah, dan bahkan wilayah jauh hingga Romawi. Kontribusi India terhadap GDP dunia mencapai puncaknya mencapai sekitar 30% pada masa itu loh. Ini adalah prestasi luar biasa yang menunjukkan betapa pentingnya peran ekonomi India dalam kesejahteraan dunia kuno. Demikianlah sedikit overview dari sejarah kuno India, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, seni budaya, dan arsitektur mereka sangatlah berpengaruh secara universal, sehingga kontribusi mereka pada dunia menjadi nomor 1 pada masanya. Sekian video dari kami. Bila ada pertanyaan, boleh untuk ditinggalkan di kolom komentar ya. Kavi Alvidana Kenna Firmilengge.